Selamat pagi sahabat D5, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saya akan membacakannya sekali lagi. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa pada saat di titik-titik terendah dalam hidup, Anda merasa ditinggalkan, tidak dianggap, atau bahkan tidak layak di hadapan Tuhan? Di tengah segala tantangan dan kemungkinan hidup yang tidak bisa tertebak, bisa jadi dalam kehidupan kita jatuh ke dalam titik-titik terendah dan merasa diabaikan. Dan diabaikan ini sungguh perasaan yang tidak menyenangkan. Diabaikan oleh manusia, diabaikan oleh keluarga dan siapapun itu, atau mungkin bisa jadi kita merasa diabaikan oleh Tuhan. Sehingga akan timbul pertanyaan, apakah Tuhan masih peduli kepadaku? Bapak Ibu, melalui 1 Samuel 12 ayat 22, Tuhan ingin menjawab keraguan-raguan Anda. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukan karena kita selalu setia, atau bukan karena kita baik, bukan karena kita terpilih, tetapi karena namanya yang besar dan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, ayat ini sangat relevan dengan konteks kehidupan kita ketika kita mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengerti dan memahami melalui ayat ini, Tuhan tetap setia. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana janji Tuhan ini berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, yang pertama sekali harus kita pahami adalah kesetiaan Tuhan ada di tengah kelemahan kita. Samuel menyampaikan ayat ini kepada bangsa Israel setelah mereka meminta seorang raja. Permintaan ini sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, ketidakmauan mereka lagi dipimpin oleh Allah, tetapi mereka meminta seorang raja, manusia, memimpin mereka. Meski demikian, dengan keadaan seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Karena itu boleh dikatakan Bapak Ibu, Tuhan tetap setia meski kita tidak setia. Seperti bangsa Israel, kita sering gagal. Kita sering jatuh ke dalam dosa. Kita ragu pada janji Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Namun Tuhan tidak mengukur kasih-Nya berdasarkan keberhasilan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pada titik tertentu kita bisa merasa bahwa banyak dosa sehingga kita manusia ditinggalkan oleh Tuhan dan Tuhan tidak lagi menerima kita. Kita merasa malu untuk berdoa atau pergi ke gereja. Tetapi ingatlah, melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan tidak melihat dosa kita sebagai alasan untuk meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia membuka tangan-Nya untuk menerima kita kembali. Sebab itu, Bapak Ibu, boleh dikatakan, ketika kita merasa gagal, datanglah kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari Dia. Karena Dia setia untuk mengasihi kita apa adanya. Yang kedua, kasih karunia Tuhan di tengah ketidaklayakan kita. Samuel berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan untuk menjadikan kamu umatnya. Artinya, Allah berkenan menjadikan bangsa Israel yang tidak setia itu menjadi umatnya. Tuhan memilih Israel bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan janji-Nya kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak bersyarat. Dalam kehidupan kita sering harus membuktikan nilai kita untuk orang lain, untuk teman, untuk keluarga. Tetapi hal itu bisa sebagai anggapan nilai manusia terhadap sesamanya. Tuhan tidak memakai standar itu.
Tuhan tidak melihat apa yang telah kita lakukan. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kasih-Nya yang tanpa syarat. Karena kasih Tuhan paling nyata terlihat dalam Yesus Kristus yang telah datang untuk umat manusia. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menerima kita bahkan saat kita masih berdosa, dan pengorbanan Yesus adalah buktinya, bukti dari karunia itu. Sebab itu boleh dikatakan Bapak Ibu, berhentilah merasa harus sempurna sebelum datang kepada Tuhan. Dia menerima kita apa adanya dan mengubah hidup kita melalui kasih karunia-Nya. Yang ketiga, lalu apa tanggapan kita terhadap kesetiaan Tuhan? Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang berat, kehilangan pekerjaan, atau mungkin keretakan dalam hubungan keluarga, tekanan hidup yang terasa menghimpit. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kesetiaan Tuhan memanggil kita untuk setia kepadanya. Jika Tuhan selalu ada untuk kita, lalu bagaimana kita? Apakah kita sudah selalu ada dan memberikan diri kita, memberikan kehidupan kita kepada Tuhan? Ingatlah dalam Matius 6 ayat 33, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, lalu semua kebutuhan kita akan Dia berikan. Karena itu, panggilan Tuhan, panggilan yang setia kepada kita umat manusia. Walaupun kita dalam dosa, walaupun kita dalam ketidaklayakan, kita dipanggil untuk kehidupannya. Karena itu, percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda, apapun keadaan Anda. Ambillah langkah konkret untuk menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepadanya, dan jadilah berkat bagi orang lain. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup ini penuh dengan tantangan, kekecewaan, dan kegagalan. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya tidak tergantung kepada siapa kita dan apa yang telah kita lakukan. Dia memilih kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Semoga hidup kita terberkati melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Amin.